Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nur Aryani. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan dari topik 9, yaitu uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Uji SPSS untuk data primer, statistik deskriptif, uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolonialitas menurut Ghazali, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance, inflation factor atau VIV. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIV pada tabel coefficient. Kriteria hasil pengujiannya itu untuk tolerance value-nya kalau kurang dari 0,1 atau VIV-nya lebih dari 10 terjadi multikolonialitas. Kalau tolerance value-nya lebih dari 0,1 atau VIV-nya kurang dari 10 tidak terjadi multikolonialitas. Uji heteroskedastisitas atau uji hetero menurut Ghazali, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi ini pengujian yang terbaik itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot atau ZPR, ED atau SRE, SID. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalahnya heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot. Grafik scatterplot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPR, ED dengan residualnya SRE, SID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRE, SID dan ZPR-ED yang telah diprediksi. Adapun cara untuk mendeteksi atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat dengan grafik scatterplot atau dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan uji Glaser. Uji Glaser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, jadi dapat disimpulkan bahwa regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Uji Park mengemukakan metode bahwa varians S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun kriteria uji Park menurut Ghazali adalah jika nilai probabilitasnya lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilainya kurang dari 0,5 atau 5%, maka dikatakan dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini kita mulai melakukan pengujiannya aja. Di sini data-datanya sudah saya masukin dari data-data primer. Nah, di sini saya tambahkan res2, ln res2, abs res1. Nah, di sini untuk melakukan uji multikolonialitas, kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Lalu untuk dependent, kita masukin yang prestasi praktikum,
Lalu untuk yang independen, kita masukin kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Untuk statistiknya, itu convenience matrix dan culinary diagnostic. Ini model fitnya kita ini. Nah, ini kita klik continue, plots-nya kita kosongin dan save-nya kita kosongin, lalu kita klik OK. Nah, ini uji multikolonialitasnya. Nah, yang kita lihat itu tabel coefficients-nya aja. Di sini kita lihat nilai tolerance dan VIV-nya. Untuk nilai tolerance-nya 0,789 dan nilai VIV 1,268. Kalau nilai tolerance 0,789 ya berarti itu lebih besar dari 0,1 atau VIV-nya kurang dari 10 yang berarti tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian heteroskedastisitas dengan uji grafik. Caranya kita klik analyze, regression, lalu kita klik linear. Lalu kita klik linear. Lalu kita dependennya kita masukin yang prestasi praktikum, independen kemandirian, dan yang ini juga prestasi praktikum. Lalu untuk plots-nya kita masukin yang Y itu SID dan yang X itu ZPRID. Lalu ini kita klik continue, untuk save-nya kita kosongin, lalu kita klik OK. Nanti grafiknya akan keluar. Di sini grafik uji heteroskedastisitas. Nah, di sini udah muncul data-datanya. Grafiknya bentar lagi akan keluar. Nah, yang kita lihat di sini, kita buka dulu PPT-nya. Di sini dengan grafik plot. Nah, di sini tadi dijelasin kalau misalnya ada pola tertentu seperti titik-titik ada yang membentuk pola tertentu teratur, berarti terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan di sini itu tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena di sini itu menyebarkan, ada yang di sumbu Y ini. Tuh, di sini menyebar, yang berarti tandanya tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu kita melakukan pengujian uji heteroskedastisitas dengan uji Glasser. Caranya itu kita harus transform, lalu kita harus compute variabel. Jadi kita mencari data-data yang tadi udah kita ituin. Target variabelnya ABS res1. Lalu untuk numeric expression-nya, untuk function group-nya all, lalu yang function and special variable-nya kita masukin ABS. Lalu untuk datanya kita hapus. Lalu untuk numeric expression-nya kita masukin yang unstandardized. Lalu kita masukin ke sini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini execute-nya akan keluar dan datanya pun juga akan keluar di sini. Nah, sesudah itu sekarang kita bisa melakukan pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glasser. Nah, caranya itu kita mulai lagi analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Untuk dependennya kita ubah menjadi ABS res1. Kita masukin yang ABS res1. Lalu kita masukin ke dalam dependent. Lalu untuk independennya sama, untuk save-nya kosongin, untuk statistiknya
kita checklistin yang estimates, covariance matrix sudah, model fit kita checklistin, dan collinearity diagnostic. Lalu kita klik continue, lalu plotsnya sama seperti sebelumnya yang tadi, lalu kita klik OK. Nah, sekarang yang kita lihat di sini tuh kita melihatnya table coefficients-nya. Di sini untuk table coefficients-nya yang kita lihat itu nilai tolerance dan nilai value-nya. Di sini untuk nilai tolerance, di sini untuk sig-nya itu 0,127 untuk yang variabel yang kemandirian belajar. Di atas tingkat kepercayaan 5% disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Di sini kita buka ya. PPT-nya sudah dijelasin. Kalau nilai ininya nilai signifikannya itu di atas tingkat kepercayaan 5%, jadi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, di sini kan nilainya kayak sig-nya 0,127 dan di sini 0,020, yang berarti tidak terjadinya heteroskedastisitas. Data ini tuh sudah menguatkan. Nah, sekarang kita melakukan pengujian yang uji heteroskedastisitas dengan uji Park, ya kan? Nih, caranya kita transform lagi, lalu kita klik compute variable. Untuk target variabelnya kita ubah menjadi res2. Lalu untuk yang function groupnya all, untuk function and special variabelnya tetap kita ubah, ini kita ubah menjadi ln. Lalu kita masukin ke atas. Data yang ini kita hapus dulu. Untuk pemberitaannya juga kita hapus, ya kan? Lalu masukin unstandardized, kita masukin ke sini, lalu kita bintang, lalu kita masukin lagi unstandardized lagi, ya. Lalu kita klik OK. Nanti datanya akan keluar di sini, akan ke execute. Lalu sekarang kita transform lagi ya, transform compute variable lagi. Lalu target variabelnya yang ln underscore res2, ln underscore res2. Untuk ininya dynamic expressionnya yang kita masukin itu res2, karena data yang tadi kan semuanya udah kan, sisa yang terakhir doang. Nah, yang kita masukin itu data res2. Lalu kita klik OK, nanti datanya juga ke execute. Nah, datanya ke execute nih, jadi semua datanya udah ketemu. Lalu kita bisa melakukan pengujian heteroskedastisitas dengan uji Park. Caranya analyze, regression, lalu linear. Lalu untuk dependentnya kita ubah menjadi ln res2. Lalu untuk statistiknya sama kayak sebelumnya, plotnya sama, untuk save kosongin sama, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar. Nah, di sini udah keluar untuk coefficients-nya. Untuk pengambilan keputusannya kita lihat signifikannya itu untuk yang variabel kemandirian belajar itu signifikannya 0,620, yang berarti lebih besar 5%, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jadi ini pengujian, ini tuh uji Park. Yang tadi yang di atas itu uji Glaser. Jadi uji heteroskedastisitas ini tuh ada 3 pengujian, kayak uji grafik, uji Glaser, sama uji Park. Kalau kita udah melakukan uji grafik ini tuh belum menguatkan gitu loh. Nih, ini tuh belum menguatkan jawabannya. Untuk menguatkan, jadi kita melakukan pengujian uji Glaser yang ini sama uji Park yang ini. Untuk menguatkan bahwa dari pengujian ini tidak terjadi gejala uji heteroskedastisitas. Jadi pengujiannya itu sudah selesai, dan berarti datanya ini semuanya terbebas dari uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Yang berarti pengujiannya selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.